Mereka bisa penjarakan orang yang nggak salah. Yang penting ada pesanan. Seperti yang saya menduga ini ya, yang terakhir ini kan Nikita Mirzani ini, Pak. Ini berat, Pak, untuk bisa lolos. Kalau kita tidak bisa mengimbangi kejahatan 3 pilar penegak hukum itu. Kasus Alex Paparikot itu pengacara ikut bermain, Pak. Karena ada uang ratusan juta, bahkan miliaran di situ. Repinado Nasihombing jaksa yang kemarin membacakan dakwaan, itu salah satu jaksa yang jahat ini. Itu salah satu jaksa yang suka sekali mengkriminalisasi di Kota Bekasi. Dia tidak peduli, Pak. Maka berbahaya nih posisi Nikita Mirzani. Nama jaksa di kasus Nikita Mirzani kembali mencuat bukan karena prestasi tapi karena rekam jejak yang dipertanyakan. Jadi beberapa hari ini Riko Pujianto, mantan terdakwa yang pernah ditangani oleh jaksa yang sama, akhirnya bersuara ya. Dia menyuarakan pengalamannya menghadapi ketidakadilan yang sangat pahit. Dan besok ini kan sidang eksepsi dari Nikita Mirzani akan digelar ya. Pertanyaannya, apakah jaksa penuntut umum bersedia mendengarkan suara publik? Suara yang bukan datang dari panggung politik tapi dari rakyat biasa yang hanya ingin keadilan ditegakkan. Karena kalau bicara soal suara keadilan ya teman-teman, kadang yang paling lantang itu justru sering diabaikan ya. Dan yang paling jernih malah dianggap gangguan. Makanya untuk suara-suara yang ingin tetap jernih nggak boleh kalah sama noise system yang menutupi kebenaran. Saya pribadi pakai mic wireless dari Mixio ini ya. Suaranya bening, nggak gampang berisik, dan yang paling penting suara kita nggak akan dipelintir algoritma atau ditagih oleh pasar. Menjelang sidang eksepsi Nikita Mirzani, kira-kira hakim dan jaksa penuntut umum udah isi ulang belum ya? Jangan-jangan udah pada lobet teman-teman. Jadi nggak bisa dengerin suara publik yang sejak awal teriak soal keadilan. Soalnya teman-teman, kalau sistem hukum udah kayak HP kehabisan baterai, yang ada sinyalnya hilang kan, logikanya lemot dan akhirnya malah mati gaya. Padahal kita cuma pengen satu ya, tegakkan hukum dengan tegas dan lurus, bukan jikjak ngikutin arah kabel yang rusak. Ini adalah video anak saya ya tahun 2022 ya, sebelum ditangkap dan dikriminalisasi. Inilah kejahatan Repinado Nasihombing, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang dengan kejam dan biadab mengkriminalisasi anak saya sampai istri saya meninggal. Kalau aku hoak, nggak usah proses hukum. Siapin senjata, kasih peluru. Siapa yang keliru, siapa yang bohong, siapa yang hoak, siapa yang tidak bisa memberikan buktinya. Kalau 8 April tahun 2022 berkas yang asal-asalan, tidak pernah dilengkapi, tidak lengkap, itu kirim ke jaksa. Dakwaan Nikita Mirzani jadi tanda tanya. Jadi belakangan ini banyak banget orang rame-rame ngebahas isi dakwaan jaksa ya. Kemudian dibandingin sama argumen dari Bang Fahmi pengacaranya Nikita Mirzani. Netizen ribut di kolom komentar, debat panjang soal hukum ya jujur ya teman-teman. Mungkin mereka sendiri aja belum tentu paham ya apa isinya. Kalau netizen es cendol nggak ikut-ikutan ribut sih ngedebatin masalah isi dakwaan, ya jawabannya sederhana teman-teman. Karena baik jaksa maupun pengacara tahu tugas masing-masing. Jaksa memang tugasnya menuntut. Jadi apapun yang dibacakan oleh jaksa dalam dakwaan itu pasti bagian dari strategi untuk menuntut ya. Kemudian Bang Fahmi ya tugasnya membela, apapun yang dia katakan tentu aja untuk memperkuat posisi kliennya. Biasa yang paling lucu adalah banyak orang yang mati-matian bicara tentang objektivitas hukum tapi tanpa sadar mereka sendiri jadi hakim dadakan di kolom komentar. Mereka berasumsi, menuduh, bahkan memvonis, padahal teman-teman proses hukum itu panjang, kompleks, dan penuh dengan dinamika. Nah, saya di sini tidak akan pernah mau menjadi hakim teman-teman. Saya tahu diri ya, saya nggak pernah sekolah jadi hakim. Yang saya lakukan adalah mengkritisi proses hukumnya, menyajikan analisis hukum ya, dengan tetap sadar bahwa vonis itu haknya majelis hakim, bukan hak netizen keyboard warrior. Nah, kalau kalian memang ingin memahami hukum ya teman-teman, bukan sekedar membenci ataupun membela, mari kita bahas pakai logika hukum ya. Karena hukum yang sehat itu tidak butuh duit yang banyak, butuh juga sih, tapi juga butuh akal sehat teman-teman. Salam dari netizen es cendol, kita belajar hukum bukan untuk jadi viral, tapi biar nggak gampang dibodohi oleh headline. Selamat pagi teman-teman, saya ingin menanggapi penuh narapidana yang pada dasarnya sebenarnya dia tidak bersalah. Sangat benar itu yang Bapak katakan. Beliau menjelaskan bahwa banyak narapidana yang tidak bersalah, yang tidak dapat melakukan apa-apa, tidak bisa memberikan bukti-bukti, tidak berdaya. Begini Pak, anak saya, Riko Pujianto, dipenjara, dipaksakan untuk dipenjara Pak. Saya sendiri sebagai orang tua, sudah lengkap saya memberikan bukti-bukti kepada penyidik, kepada jaksa, kepada hakim Pak. Nah itu pun dibuang
Mereka geser, mereka singkirkan, Pak. Ini kejahatan betul sekali yang Pak Nasrul katakan dari semua aparat penegak hukum, Pak. Dari polisi, jaksa, hakim. Saya katakan negara ini sudah dikuasai oleh mafia hukum. 4 pilar penegak hukum yang harusnya menegakkan keadilan itu justru menjadi proyek. Mereka bisa penjarakan orang yang nggak salah. Yang penting ada pesanan. Seperti yang saya menduga ini ya, yang terakhir ini kan Nikita Mirzani nih, Pak. Ini berat, Pak, untuk bisa lolos. Kalau kita tidak bisa mengimbangi kejahatan 3 pilar penegak hukum itu. Kasus Alex Papariko itu pengacara ikut bermain, Pak. Karena ada uang ratusan juta, bahkan miliaran di situ. Hati-hati, kita harus hati-hati karena mereka bermain dalam satu paket. Dari polisi, PN, nanti kalau ada kasasi, ada PK, bahkan sampai ke Mahkamah Agung, Pak. Ya, Repina Donatiombing jaksa yang kemarin membacakan dakwaan, itu salah satu jaksa yang jahat itu. Itu salah satu jaksa yang suka sekali mengkriminalisasi di Kota Bekasi. Dia tidak peduli, Pak. Maka berbahaya nih posisi Nikita Mirzani. Terima kasih Bapak Tengku Nasrul. Ya, jaksa penuntut umumnya itu sama yang menanganin kasusnya Riko. Betul. Aduh, Betul. gimana sih ini kerjanya? Nah, waktu itulah lucunya. Waktu sudah P21 itu dia bingung mau 372 apa 374. Akhirnya diikutin dua-duanya, kan aneh banget tuh. Sangat Dakwaannya jadi menarik 372 sekali ya, Ko, ya. atau 374 gitu. mantap. Nah, padahal di 372 sama 374 itu kan bertolak belakang, berkaitan sama status ya. Jadi statusnya kalau 372 itu orang bukan karyawan, sedangkan 374 kan karyawan. Bahkan sampai waktu sidang aja itu jaksanya belum bisa nentuin ini statusnya sebagai karyawan apa bukan. Masih ditulis di dakwaannya 372 atau 374. Tuh. Dari awal. Ya, kita termasuk waktu perubahan pasal. Jadi waktu itu pasalnya itu diganti-ganti semaunya sendiri gitu loh. Karena pertama itu kan pasal yang dikenakan ke saya itu 372 dan atau 378 ya. 372 kan penggelapan, tapi bukan karyawan. Kemudian waktu di perkara itu dilaporkan ke Polsek itu pasal 372. Kemudian waktu pasal 374 waktu di Polda itu ganti pasal 374. Oh, berarti bukan cuma di kasusnya Nikita Mirzani aja yang pasalnya diganti-ganti ya, itu pasalnya Riko pun juga diganti-ganti ya. Betul sekali. Nah, kebetulan juga itu ya, Ko ya, jaksa penuntut umumnya itu sama yang menanganin kasusnya. Ada galaktomesis salislet. Di dunia skincare, kepercayaan dibangun dari dua hal, ilmu dan integritas. Sayangnya, dua hal ini seringkali dikalahkan oleh satu hal, influencer yang lebih dulu bicara sebelum sempat belajar. Salah satu yang belakangan ramai dibicarakan adalah Reza Gladys yang kebingungan antara bahan yang nyata dan yang fiktif. Dalam salah satu videonya, Reza menyebut galactomyces salicylate, sebuah istilah yang tidak ada dalam dunia formulasi manapun. Tapi di video itu, Reza menyebutnya dengan sangat yakin, meskipun wajahnya sempat terlihat plonga-plongo, seolah sedang mengucapkan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tidak sepenuhnya pahami. Ada galaktomesis salislet. Anehnya, saat orang-orang mencoba mengoreksi, bukannya membuka buku dan belajar, Reza malah membuka laporan polisi. Pemerasan, pencemaran nama baik, dan segala drama dibawa ke ranah hukum seolah kritik adalah kriminal. Padahal yang dikritik adalah fakta, dan yang dituntut hanya satu, pertanggungjawaban intelektual. Karena menjual skincare bukan sekadar bisnis, itu menyangkut kulit orang lain, kesehatan orang lain. Dan kalau edukasinya sesat, maka yang rusak bukan hanya kulit, tapi juga kepercayaan publik. Jadi, sebelum mengedukasi, baiknya belajar dulu. Jangan hanya semangat jualan, tapi minim pemahaman. Jangan plonga-plongo waktu nyebut bahan, lalu marah saat dikoreksi.